Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Space itu sendiri melengkung dan runtuh. Gangguan yang tercipta sangat besar. Dua sosok berjalan berdampingan. Salah satunya adalah Sue Ying dan yang lainnya adalah Master Aula Langit ingin tahu yang berambut perak, berjubah perak, dan berkulit hitam. Master Skyhall yang ingin tahu menyembunyikan auranya, tetapi mereka yang memiliki persepsi tajam seperti raksasa primal chaos akan menyadari bahwa ini hanyalah inkarnasi. Selama sebagian besar konvensi bintang, setidaknya akan ada satu raksasa primal chaos dari setiap tempat suci yang menghadiri konvensi. Tapi kali ini, karena Sue Ying berada di alam persatuan, dan dia mengambil tanggung jawab sebagai guru konvensi, mewakili kuil surga kekosongan besar, orang lain juga dikirim, inkarnasi dari guru balai langit yang ingin tahu. Sebenarnya, sebagian besar hanya akan mengirim inkarnasi mereka untuk menghadiri konvensi. Mencapai tingkat alam primal chaos, kecuali ada hal-hal penting yang mengharuskan mereka untuk membunuh musuh yang sangat kuat, mereka biasanya akan mengirim inkarnasi mereka. Bahkan ketika mereka bertemu dengan teman-teman mereka atau untuk menghadiri upacara dan pertemuan tertentu, hal-hal yang tidak memerlukan pertempuran, cukup bagi mereka untuk mengirim inkarnasi mereka. Ini pertama kalinya aku datang ke kota Kaisar Pedang, Sue Ying melihat jauh. Di kejauhan, ada kota raksasa. Di bawah hukum penindasan dunia suci, sulit bahkan dengan kekuatan Sue Ying saat ini untuk memahami garis besar seluruh kota. Menurut laporan intelijen, Blade Emperor City memiliki panjang 3,4 triliun kilometer. Kota-kota yang membentang sepanjang ini cukup umum dalam kehampaan kekacauan utama. Meskipun itu adalah kota besar yang mengerikan ketika ditempatkan di dalam dunia suci. Ini praktis adalah kota terbesar di dalam dua dunia suci yang agung. Hong 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 gelombang. Ada banyak lapisan susunan yang berputar di atas kota Kaisar Pedang. Arai ini terus-menerus membangkitkan energi dunia, menyebabkannya melonjak dengan hebat seperti pasang surut. Sinar cahaya pelangi menyebar ke segala arah. Di bawah matahari yang tinggi di langit, Blade Emperor City menjadi semakin mempesona. Tempat ini terasa luar biasa bukan? Skyhall Master yang ingin tahu terkekeh, Blade Emperor telah membayar mahal untuk menciptakan kota Blade Emperor ini. Dikatakan bahwa bahkan Ancestor Sorcerer dan Luo City Lord telah berkontribusi dalam pembangunannya. Harta karun unik melindungi tempat ini. Bahkan jika guru suci membunuh jalannya, menyebabkan seluruh dunia suci Unikon Timur terpecah, kota Kaisar Pedang kemungkinan akan tetap stabil karena itu milik tanah suci terkuat di dua dunia suci besar kita. Sue Ying mengangguk. Meskipun fondasi Great Void Heaven Temple dalam, dibandingkan dengan Blade Emperor City, itu benar-benar kurang. Pergi, mari kita masuk. Guru Skyhall yang ingin tahu berkata. Keduanya berteleportasi sebelum tiba di pintu masuk timur kota. Mereka kemudian memasuki tempat itu. Setelah beberapa saat, para ahli datang untuk menyambut mereka, mengatur lokasi untuk Sue Ying dan Inquisitive Skyhall Master untuk tinggal. Dua gua yang relatif mewah adalah tempat Sue Ying dan Inquisitive Skyhall Master akan tinggal selama periode konvensi bintang. Tuan Balai Langit yang ingin tahu, Penatua Dongbo, kami telah mengatur beberapa petugas di tempat tinggal gua ini. Jika ada masalah kecil, Anda bisa memesannya. Seorang laki-laki bertubuh metalik ungu membawa 3 bilah di punggungnya berkata, adapun hal-hal yang mendesak dan penting, Anda dapat langsung mengirim pesan kepada saya. Kami telah menyusahkanmu, Komandan Qiu Blade. Master Skyhall yang ingin tahu dengan acuh tak acuh menanggapi. Ini adalah pekerjaan saya. Komandan Qiu Blade ini terkekeh, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Komandan Qiu Blade berbalik dan pergi. Dia segera berteleportasi. Master Skyhall yang ingin tahu menyaksikan Komandan Qiu Blade berteleportasi dan menghilang sebelum berkata, Dongbo, kali ini, Anda adalah salah satu dari 5 guru konvensi. Hal ini sendiri telah menimbulkan protes dan perbedaan pendapat. Akibatnya, sangat penting bagi Anda untuk membuat keputusan dengan bijak selama memilih kultivator berbakat. Lagi pula, Anda tidak hanya mewakili diri sendiri. Sebaliknya, Anda juga mewakili kuil surga void besar kami. Petik 2. Aku mengerti, Sue Ying mengangguk. Nenek moyang membiarkan dia mengambil tanggung jawab ini sebagai bentuk pelatihan untuk Sue Ying. Sue Ying secara alami tidak akan melakukan hal-hal yang akan merusak reputasi kuil surga kekosongan besar.
Hanya ada 3 bulan lagi sebelum dimulainya konvensi. Sue Ying telah menerima daftar nama dan informasi yang relevan mengenai mereka yang menghadiri konvensi bintang kali ini. Semua pendaftaran akan berhenti 1 tahun sebelum dimulainya konvensi, dan para ahli telah diatur sejak lama untuk menyapu semua ahli dari berbagai kota di 2 dunia suci besar, membawa mereka ke kota Kaisar Pedang. Lebih dari 16.000 pembudidaya, Sue Ying membaca daftar nama. Dia dengan tenang merenungkannya sambil berjalan melintasi Blade Emperor City. Sue Ying saat ini sedang melihat-lihat kota kuno ini sambil menikmati beberapa makanan lezat yang lebih terkenal di sini. Pada hari ini, The Snow Dragon Restaurant adalah restoran yang sangat terkenal di dalam Blade Emperor City. Metode unik dalam membesarkan naga salju bersama dengan penggunaan darah naga salju untuk menyeduh anggur naga salju, daging naga salju, lidah naga salju, hati naga salju, dan berbagai makanan lezat yang dimasak dengan metode berbeda membuatnya terkenal. Bahkan dengan seberapa besar Blade Emperor City, dan berapa banyak restoran yang ada, restoran ini masih berada di peringkat 1000 teratas. Para pembudidaya membutuhkan sumber daya, tetapi dari mana asalnya? Selain pergi bertualang, membunuh dan melawan orang lain, membuka restoran adalah metode lain untuk mendapatkan sumber daya. Banyak budidaya kuno yang unik unggul dalam aspek kuliner. Sue Ying mencicipi daging naga salju yang tampak setengah tembus pandang dan mengeluarkan aroma ringan. Saat dia memakan dagingnya, mata Sue Ying menyipit senang. Ini benar-benar masuk dalam 100 besar makanan terlezat yang pernah kumiliki. Di masa depan ketika saya melangkah ke alam primal chaos, ketika saya dapat mempublikasikan kemampuan teleportasi jarak sangat jauh saya harus membawa Jing Qiu, Yuer, dan King Yao untuk merasakan ini. Enak banget, biarkan saya mencoba hati naga salju juga. Hati naga salju ini benar-benar lembut, sangat lembut sehingga menyentuh hati saya. Benar-benar luar biasa. Semakin kuat pembudidaya, semakin banyak pemandangan yang bisa dia alami dan lihat. Di antaranya, makan lebih banyak makanan lezat dianggap semacam pemandangan. Pak! Sebuah termos anggur pecah di tanah, menyebabkan anggur memercik. Labu berguling ke samping. Sue Ying yang duduk di sudut mau tak mau melihat ke atas. Tidak jauh, ada 3 pembudidaya, dan jarang bagi mereka semua berada di alam persatuan. Di antaranya, ada seorang pria berjubah hijau sederhana yang berdiri dengan ekspresi pucat. Duduk di sebelahnya adalah seorang pria muda berjubah emas dan seorang wanita cantik. Wanita itu samar-samar mengeluarkan pesona yang memikat. Berada di alam Unity, kamu benar-benar membiarkan botol anggur jatuh di atas meja? Pemuda berjubah emas menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Fujun, tidak bisakah kamu menanggung kejutan seperti itu? Bagaimana Anda berkultivasi ke alam persatuan mengingat betapa lemahnya alam hati Anda ini? Laki-laki berjubah hijau sederhana itu pucat. Dia menatap pemuda berjubah emas dan wanita cantik itu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia berkata dengan suara gemetar, Yaner, mengapa berakhir seperti ini? Gadis di depannya. Apakah seharusnya cinta sejatinya? Dia yakin bahwa dia adalah orang yang dia ingin berjalan bergandengan tangan selama sisa hidupnya. Dia rela mengorbankan hidupnya untuknya, dan hidup bersamanya adalah kebahagiaan murni. Fujun, maafkan aku, tapi setelah bertemu Sun Yi, aku memutuskan bahwa dia adalah cinta sejatiku. Gadis cantik berjubah merah itu berkata dengan suara lembut, kamu dan aku sama-sama kultivator, dan harus tahu bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ketika saatnya bagi kita untuk berpisah, kita harus. Saya percaya bahwa dengan alam hati kultivasi Anda harus dapat beradaptasi dengannya segera. Petik 2. Menyesuaikan? Laki-laki berjubah hijau sederhana memandang gadis itu, dalam aspek apa aku tidak sebaik dia? Saya telah berkultivasi untuk waktu yang lebih singkat, namun saya sudah lebih kuat darinya. Saya yakin bahwa saya akan dapat memasuki tanah suci selama konvensi bintang ini, dan kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Bagaimana denganmu dan dia? Kalian berdua baru bertemu selama 1000 tahun. Kecuali jika ini terjadi karena ayahnya adalah Raja Xinghuo. Ini tidak ada hubungannya dengan Raja Xinghuo. Ketika kita bertemu cinta sejati kita, apalagi 1000 tahun, 1 tahun sudah cukup. Gadis cantik berjubah merah itu menggelengkan kepalanya. Laki-laki berjubah hijau sederhana memandang pemuda berjubah emas, Xinghuo Sun Yi.
Aku memperlakukanmu sebagai saudaraku sejak saat itu. Namun aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu begitu kejam. Apapun, saya berharap Anda tidak mengecewakan Yaner. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kakak Fu Jun. Pemuda berjubah emas menggelengkan kepalanya. Pertama, istrimu yang merayuku. Fu Jun tercengang. Gadis cantik berjubah merah di sampingnya juga terkejut. Dia bahkan menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengisolasi sekitarnya. Sue Ying yang duduk di samping mulai merasa tertarik dengan masalah ini. Dalam domain hukumnya, tidak mungkin gadis ini menghalangi penyelidikannya dengan kekuatannya saat ini. Kedua, setelah dirayu olehnya, saya segera pergi untuk menyelidiki masalah ini melalui Istana Dewa Xinghuo dan bahkan telah memeriksa masa lalunya. Menambahkan Anda, dia sudah memiliki 3 teman termasuk Anda. Jika saya ditambahkan, saya akan menjadi yang keempat. Gadis cantik berjubah merah itu terkejut. Fu Jun tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Ranah hati para pembudidaya yang kuat biasanya luar biasa. Saat mereka menemukan pendamping yang akan mereka tinggali sampai mati, jika pasangan mereka mati, mereka lebih suka hidup sendiri. Itu mungkin bagi mereka untuk jatuh cinta dengan orang kedua karena keadaan yang unik, tetapi tidak pernah ada situasi di mana seorang kultivator akan memiliki 4 teman secara total. Itu mewakili perubahan hati 3 kali. Kesimpulan untuk ini tidak diragukan lagi bahwa partai itu menyembunyikan beberapa motif tersembunyi. Memang, pembudidaya seperti itu akan dengan sengaja membujuk orang lain untuk menjadi teman mereka sehingga pihak lain akan memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimanapun, pendamping seseorang biasanya tidak akan berubah. Seperti Sue Ying, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk istrinya, dan tidak akan pernah menyesal membayar sejumlah besar origin World Rocks untuk istrinya. Dan mereka yang dengan sengaja menipu pihak lain untuk menjadi pendampingnya, akan dapat menipu mereka untuk sejumlah besar sumber daya. Yaner, kamu. Junfu menatap gadis cantik berjubah merah di depannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Gadis cantik berjubah merah itu buru-buru menjawab. Dia merasa menyesal di dalam hatinya. Di masa lalu, dia telah memilih Junfu, karena potensinya dan telah memutuskan untuk memikirkan cara untuk berhubungan dengannya. Tetapi pada akhirnya, dia bertemu dengan Tuan Muda Istana Dewa Xinghuo, yang akan berpartisipasi dalam konvensi bintang kali ini. Mengetahui bahwa Raja Xinghuo adalah seseorang yang terkenal, dan seorang ahli besar di kekuatan pagoda bintang tingkat 9, bahkan Tanah Suci tidak akan berani menganiaya orang seperti itu. Berapa banyak sumber daya yang dimiliki Tuan Muda Istana Dewa Xinghuo? Jauh melampaui apa yang bisa dimiliki Junfu. Nian, apakah kamu berpikir untuk berdalih bahkan di depanku? Mengapa? Saya telah mengatur para ahli untuk menyelidiki masa lalu Anda. Bagaimana dengan itu? Pria muda berjubah emas acuh tak acuh menyatakan sambil memegang cangkir anggurnya. Gadis cantik berjubah merah menjadi pucat setelah mendengar itu. Kamu memang Tuan Muda Xinghuo dan benar-benar kejam. Bagi saya untuk gagal di tangan Anda, saya menerimanya dengan sepenuh hati. Gadis cantik berjubah merah itu segera berdiri. Dia berbalik dan pergi. Dia tidak peduli untuk memberikan pandangan kedua kepada kedua pria ini. Pria muda berjubah emas itu malah terkekeh pada Junfu. Saudara Junfu, Anda seharusnya berterima kasih kepada saya. Fu Jun yang berjubah polos menyaksikan dengan linglung ketika gadis cantik berjubah merah meninggalkan restoran. Dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Saya telah gagal waktu besar. Gadis cantik berjubah merah menuju keluar. Dia merasa cemberut di dalam hatinya. Dia sangat berhati-hati dalam usahanya merayu Tuan Muda Xinghuo. Pada awalnya, dia hanya memberi isyarat kepadanya tanpa meninggalkan informasi apapun yang dapat digunakan untuk melawannya. Akibatnya, dia membutuhkan waktu 1000 tahun sebelum dia cukup yakin bahwa Tuan Muda Xinghuo telah terpikat. Baru saat itulah dia menendang Fu Jun. Dia bahkan sengaja mengatakan padanya untuk tidak terlalu menyakiti Fu Jun, dan bagaimana dia sengaja menunda waktu sampai sekarang. Siapa yang mengira bahwa Tuan Muda Xinghuo juga berakting, dan dia telah bertindak lebih baik daripada saya, gadis cantik berjubah merah itu berpikir. Dia sudah tua dalam hal ini. Namun dia tidak melihat melalui Tuan Muda Xinghuo itu sama sekali. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa Tuan Muda Xinghuo adalah seseorang yang tidak pernah jatuh cinta, dan hanya tahu cara berkultivasi. Siapa yang mengira bahwa dia lebih tangguh daripada dia dalam hal penyamaran emosi?
Tidak apa-apa jika aku gagal. Biarkan saya melihat apakah saya bisa memasuki tanah suci kali ini selama konvensi bintang. Jika saya gagal, maka sudah waktunya bagi saya untuk mengubah identitas saya, gadis cantik berjubah merah yang direncanakan Nian. Dia cukup menentukan. Baginya, merayu orang lain hanyalah sebuah metode baginya untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk berkultivasi. Di dalam restoran, Fujun menderita kejutan besar kali ini. Sebelumnya, dia berpikir bahwa hanya temannya yang mengubah hatinya. Siapa yang mengira itu semua palsu? Dia telah menipu dia selama bertahun-tahun. Kakak Fujun, dia sengaja menipumu. Mengapa perlu memikirkannya? Pemuda berjubah emas itu terkekeh dan menuangkan anggur. Ayo, mari kita minum anggur. Sekarang aku tahu bahwa dia telah berbohong tentang perasaannya padaku di masa lalu. Tetapi masalahnya adalah bisakah aku melupakannya dengan mudah? Fujun tertawa getir, Saudara Sun Yi, saya tahu bahwa Anda memiliki niat baik dan memang telah membantu saya untuk mencegah masalah yang lebih besar terjadi. Tapi, entah bagaimana di hatiku, aku lebih suka kamu tidak menghancurkan ilusiku. Pemuda berjubah emas itu tertegun sejenak. Kalau saja itu benar, betapa bagusnya itu. Fujun berbalik dan pergi. Pria muda berjubah emas itu duduk di sana sendirian. Dia menuangkan cangkir untuk dirinya sendiri sambil menatap keluar. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, kalau saja itu benar. Dia minum sendiri, satu cangkir, dan satu cangkir lagi. Dia terus minum sampai dia menghabiskan anggur sebelum pergi. Di sudut, Sue Ying sedang mengamati hal-hal yang terjadi. Menjadi salah satu dari 5 guru konvensi, ia telah lama memperoleh daftar nama dan informasi tentang mereka yang berpartisipasi dalam konvensi bintang ini. Dia secara alami mengenali ketiganya. Fujun, dibudidayakan selama 320 miliar tahun. Seorang kultivator longgar. Saat bertualang di luar, dia bertemu Nian, tidak lama setelah melangkah ke alam Unity, menjadi pasangan dengannya. Nian, dibudidayakan selama 1,1 triliun tahun, dan juga seorang kultivator lepas. Tampaknya dia adalah seorang kultivator yang licik, dan sering merayu ahli lain untuk menjadi temannya. Dari sana, dia akan menipu pihak lain untuk mendapatkan sumber daya. Di antara para pembudidaya, ada segala macam iblis, dan skema semacam ini secara alami normal. Xinghuo Sun Yi, dibudidayakan selama 530 miliar tahun. Dia memiliki latar belakang yang besar. Dua sebelumnya adalah pembudidaya longgar, namun Xinghuo Sun Yi memiliki reputasi terkenal di luar sebagai benih Raja Xinghuo. Karena garis keturunan dari ayahnya, Sun Yi dapat berkultivasi dengan sangat cepat selama tahap awal. Dia memasuki alam Unity dengan kecepatan yang lebih cepat daripada Sue Ying, hanya dalam 1,8 miliar tahun. Tapi setelah itu, peningkatan kekuatannya menjadi sangat lambat. Bagaimanapun juga, ayahnya adalah raksasa primal chaos, dan Sun Yi dapat bergantung pada sistem kultivasi garis keturunan untuk paling banyak mencapai alam Unity. Karena pihak lain memiliki status tinggi, ada cukup banyak informasi tentang Xinghuo Sun Yi mengenai pertumbuhannya dari muda hingga sekarang. Menurut laporan intelijen, dia tidak pernah memiliki teman sebelumnya. Orang harus tahu bahwa dia telah berkultivasi dengan rajin di istana Dewa Xinghuo, namun sangat disayangkan dia tetap biasa saja. Menarik, benar-benar menarik. Sue Ying melihat ke belakang pemuda berjubah emas yang pergi. Seseorang yang tidak pernah memiliki teman dan hanya tahu tentang kultivasi akan benar-benar menyebabkan orang bernama Nian makan rugi. Sepertinya ada banyak hal tentang dia yang belum terungkap. Sue Ying mulai merasa tertarik pada tuan muda itu. Secara alami, tidak ada yang hadir dapat mengenali identitas Sue Ying. Menjadi guru konvensi, beberapa dari mereka dengan latar belakang yang baik akan diberitahu tentang guru yang dipilih. Saat dia dikenali, Sue Ying akan berada dalam masalah. Akibatnya, dia harus mengubah penampilan dan auranya saat bergerak di dalam kota Kaisar Pedang. Blade Emperor City, di salah satu dari banyak gua tempat tinggal yang dimaksudkan untuk menerima tamu. Ayah. Sun Yi kembali ke tempat tinggal gua. Ada seorang pria berambut keriting hitam yang duduk di dalam sendirian. Dia sangat berotot, dan meskipun duduk, dia masih lebih tinggi dari kepala Sun Yi. Dia memancarkan aura samar, meskipun hukum operasi dari dunia suci sedang terpengaruh. Di tempat ini, tampaknya hukum operasi harus memberi jalan pada aura yang lebih kuat. Raja Xinghuo dikenal tirani dan kejam. Tetapi di depan putranya,
tirani dan kekejaman ini menjadi lebih ringan. Sun Yi, Raja Xinghuo berkata, kamu adalah putraku, Xinghuo. Kali ini, saya berharap Anda tidak mempermalukan saya ketika Anda berpartisipasi dalam konvensi bintang. Kakak laki-lakimu itu telah melewati pagoda bintang tingkat kelima. Saya tidak memiliki permintaan tinggi untuk Anda, hanya melewati level ketiga akan baik-baik saja. Petik 2. Aku tidak bisa melakukannya, Xinghuo Sun Yi menjawab dengan tenang. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini? Saya sudah memberi Anda sumber daya kultivasi apapun yang Anda butuhkan, namun Anda tidak dapat melakukannya? Raja Xinghuo sedikit marah, kecuali Anda masih tidak bisa melupakan istri ilusi Anda sampai hari ini? Bagaimana aku bisa melupakannya? Xinghuo Sun Yi memelototi ayahnya, aku tidak bisa melupakannya. Jika Anda merasa bahwa saya akan mempermalukan Anda, saya lebih baik menyerah sekarang daripada berpartisipasi dalam konvensi bintang. Petik 2. Raja Xinghuo tercengang. Dia memang tidak berdaya. Dia telah memaksa putranya untuk berpartisipasi dalam konvensi bintang, berharap putranya masih akan berjuang untuk dirinya sendiri dalam pertemuan banyak ahli ini. Pergi. Raja Xinghuo tidak mengatakan apa-apa. Xinghuo Sun Yi berbalik dan pergi. Raja Xinghuo duduk di sana dengan tenang. Dia merasa menyesal, sangat menyesal. Dia memiliki dua putra. Yang termuda awalnya memiliki bakat yang sangat tinggi. Meskipun dia mengolah sistem kultivasi garis keturunan, dia juga mengembangkan sistem kultivasi kuno. Putra bungsu paling terspesialisasi di alam ilusi di bawah sistem kultivasi kuno. Ketika dia berlatih di kedua sistem hebat, dia berkultivasi sedikit lebih lambat dalam sistem kultivasi kuno daripada sistem kultivasi garis keturunan. Dia menghabiskan 300 juta tahun untuk melangkah ke tingkat dewa kekosongan dengan sistem kultivasi kunonya, menyebabkan Raja Xinghuo sangat gembira pada waktu itu. Sistem kultivasi garis keturunan bergantung pada ayahnya, tetapi sistem kultivasi kuno memiliki permintaan besar pada kemampuan pemahaman seseorang. Meskipun kebanyakan anak tidak akan kekurangan kemampuan pemahaman mereka ketika ayah mereka tangguh, anak-anak masih harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk kultivasi mereka. Tetapi putranya telah menjadi dewa kekosongan hanya dalam 300 juta tahun. Dia segera melanjutkan untuk mencari harta berharga yang dimaksudkan untuk mengolah alam ilusi. Itu bernilai lebih dari 10.000 Origin World Rocks, dan dikenal sebagai Boundary Stone. Batu bata secara alami akan memunculkan alam ilusi, dan benar-benar indah. Alam ilusi yang terbentuk setiap saat akan berbeda. Meneliti dan mengalaminya di dalam akan memungkinkan kultivator untuk mengalami berbagai misteri mendalam mengenai alam ilusi. Setelah putranya mendapatkannya, dia sering mengirimkan kesadarannya ke dalam Boundary Stone, mengalami berbagai jenis dunia ilusi. Dunia ilusi itu sangat mistis. Sistem hukum bagian dalam sebanding dengan miniatur kosmos, dan itu akan berbeda setiap saat. Itulah mengapa putranya Xinghuo Sun Yi mampu mempromosikan sistem kultivasi kunonya ke alam Unity hanya dalam 2,6 miliar tahun. Tapi setelah itu, sesuatu terjadi. Batu batas. Dunia ilusi terlalu nyata, dunia yang terbentuk di dalamnya berisi banyak makhluk yang terasa seperti orang sungguhan. Mereka memiliki semangat, emosi, rasa syukur, dan dendam. Justru karena itu cukup nyata sehingga alam ilusi seperti itu berisi hukum operasi yang sebanding dengan yang ada di alam semesta mini. Tapi putranya, Xinghuo Sun Yi, telah jatuh cinta dengan seorang gadis di dunia ilusi. Karena dia tahu dia palsu, Xinghuo Sun Yi hanya memendam sikap bermain dengannya karena dia mengalami terlalu banyak dunia ilusi sebelumnya dan telah mengalami seluruh spektrum emosi. Ini juga alasan mengapa dia sangat pandai menyamar dirinya sendiri. Namun meski tahu bahwa dia palsu, seiring waktu, Xinghuo Sun Yi masih mulai membenamkan dirinya di dunia ini. Karena semuanya terlalu nyata, itu benar-benar menyentuh hati Xinghuo Sun Yi. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalamnya. Dia tidak ingin itu berakhir. Dia telah menghabiskan hidupnya dengan gadis itu di dunia ilusi. Mereka bahkan telah menjadi sahabat. Xinghuo Sun Yi bahkan memikirkan cara untuk membiarkan istrinya hidup lebih lama. Di dalam dunia ilusi, istrinya memang menjadi seseorang yang kuat dan mampu hidup untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya, ini masih merupakan dunia ilusi. Alam ilusi ini akhirnya hancur berantakan. Boundary Stone mengambil inisiatif untuk membentuk dunia ilusi baru lagi.
Tidak, pada titik ketika dunia ilusi runtuh, istrinya menghilang di depannya. Meskipun dia memberitahu istrinya segalanya, istrinya mengerti bahwa dia adalah bagian dari alam ilusi dan telah menerimanya dengan sepenuh hati. Tapi Xing Huo Sun Yi tidak bisa menerimanya. Dunia di depan hancur, segudang keberadaan dihancurkan, semua makhluk hidup dimusnahkan, dan istrinya termasuk di antara orang-orang ini. Tidak. Xing Huo Sun Yi benar-benar gila. Space itu sendiri melengkung dan runtuh. Gangguan yang tercipta. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.